Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat semua kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di pagi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan untuk junjungan kita semua, Nabi kita semua, Rasulullah SAW juga mudah-mudahan tersampaikan untuk keluarganya, sahabat, beserta kita semua selaku umatnya. Bapak-bapak, alhamdulillah kita berkumpul di kajian kitab Sabtu pagi. Insya Allah yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita semua yaitu Ustadz Ilyas. Yang insya Allah akan membahas surat An-Naziat ya Ustadz ya. Untuk memulai kajian pagi ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, silahkan bisa dilanjut, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakumullah khairan pada Pak Husen ya, yang telah mengukudamahi kajian pada pagi hari ini. Hanya sedikit koreksi, kita sudah sampai di surat Abasa ya, bukan Azad. Oh, Abasa ya, Ustadz ya. Oh, kemarin udah selesai. Iya, betul. Surat Abasa ini kemarin kita sampai di awal pembahasan ya. Kita lanjutkan di ayat kalla innaha tadzkirah. Ada di halaman 248 di PDF yang pernah saya kirim ya. Juga saya tampilkan di screen yang saya share pada Zoom ini ya. Waqala Qatadah was-Suda dan Qatadah dan as-Suda ya. Seperti biasa rujukan Ibnu Katsir dari kalangan tabi'in ya. Qatadah was-Suda ini mengatakan kalla, kalau terjemah secara redaksional, kalla sekali-kali tidak ya. Innaha sesungguhnya itu ya. Nyahnya itu dhamir atau kata ganti di sini para ulama berbeda pendapat ya. Setidaknya ada dua yang cantum Ibnu Katsir ya. Tadzkirah sesungguhnya itu adalah tadzkirah adalah peringatan. Sesungguhnya itu apa? Yakni Al-Qur'an ya. Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini isinya adalah peringatan. Dalam konteks relevansi surat ini tentu peringatan terkait pengabaian Rasulullah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, pada ayat sebelumnya kita sudah sampaikan ya pada pembahasan sebelumnya, di mana Abdullah ibnu Ummi Maktum ini diabaikan oleh Rasulullah karena Rasulullah sibuk atau lebih memprioritaskan beberapa kalangan dari pembesar Quraisy ya saat Rasulullah berdakwah. Jadi penafsiran pertama ya, yang maksud dengan dhamir atau kata ganti innaha di sini adalah Al-Qur'an. Jadi dapat kita simpulkan ya, Al-Qur'an ini adalah kitab tadzkirah ya, adalah peringatan. Nah ini makanya saya sampaikan ya, kenapa rujukan aliran sesat Ahmadiyah itu tadzkirah ya. Nah, saya sudah pernah baca tuh kitab tadzkirahnya Ahmadiyah ya. Itu isinya adalah dari Al-Quran juga, cuman dirangkai ulang ya oleh Ghulam Ahmad itu ya. Nah, betul bahwa Al-Quran disebut tadzkirah, maka kitab suci rujukan Ahmadi disebut tadzkirah itu tiada lain adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu intinya adalah peringatan. Famang sya'a dzakarah ya. Maka famang bagi sya'a siapa yang menghendaki, menginginkan
zakarahu mendapatkan tadkirah tersebut dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah pada hakikatnya benda mati ya. Makanya disebutkan di sini famangsya al-zakaroh ya. Maka barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an itu adalah harus ada proaktif dari kita untuk mengkaji Al-Qur'an. Jadi kalau sekadar Al-Qur'an itu kita bawa kemana-mana ya, tanpa pernah kita membacanya, mengkajinya ya, dan mengamalkannya, ya tidak akan mendapatkan peringatan tersebut. Ya. Nah, karena Al-Quran ini ya, sekali lagi pada dasarnya ya, satu benda mati, dia akan hidup kalau kemudian kita proaktif ya seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri disebut sebagai Al-Quran berjalan ya, sehingga menjadi peringatan ya bagi Rasulullah sendiri ya, juga bagi orang-orang yang di sekitar Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ayat faman syaa ya, barang siapa ya yang menghendaki zikrallahi, mengingat Allah fi jami'i umurihi ya, di segala hal urusannya, fi jami'i umuri, segala hal urusannya. Wa yuhtamal ya, bisa jadi ada kemungkinan ya, audul dhamir, jadi dhamir kata ganti di zakarahu ya. Katakan di sini ada pamang syaa, maka barang siapa yang menghendaki zakarahu, mendapatkan tadkirahnya, nyanya disebut itu kembali kemana ya? Siapanya itu ya? Barang dhamir itu adalah alal wahyi, itu wahyu. Ya. Wahyu ya, wahyu dalam artian bahwa memaknanya lebih luas ya. Artinya wahyu itu bukan sekadar Al-Qur'an ya, tapi wahyu itu adalah juga sunnah sahihah ya. Sunnah Rasulullah SAW juga adalah wahyu. Lidilalatil kalami alaihi, karena dilalah penunjukan kalam ya, penunjukan kata sendiri menunjukkan bahwa yang maksud zakarahu dhamir di faman syaa dzakar itu adalah wahyu. Yaitu apa dalilnya bahwa dhamir tersebut adalah wahyu? Dalilnya adalah karena konteks atau redaksi kalimat ya. Karena sebelumnya kan kala innaha tadzkirah ini. Nah, tadzkirah ini ditafsirkan di antaranya dari Al-Qur'an ya. Peringatan ya. Walaupun tadzkirah ini sekali lagi secara umum adalah peringatan, tapi di sini disebutkan tafsirnya adalah Al-Qur'an ya. Nah, maka tafsirnya Al-Qur'an, maka yang dimaksud faman syaa dzakarahu itu adalah barang siapa yang menghendaki mendapatkan tadzkirahnya, atau di situ adalah wahyu, peringatan dari wahyu. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat berikutnya ini menunjukkan, semakin menegaskan, menguatkan bahwa yang dimaksud dengan dzakarahu atau wahyu ya, dhamir kata ganti di situ adalah wahyu, itu ditegaskan pada redaksi berikutnya tentang karakter atau sifat-sifat dari wahyu Al-Qur'an ini. Oleh firman Allah ya, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fi suhufi mukarramah, fi suhuf ya, dalam bentuk lembaran-lembaran ya. Suhuf itu jamak dari sahifah ya, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan ya. Marfu'ah, marfu'atim mutahharah, marfu'ah itu ditinggikan ya. Mutahharah dibersihkan atau disucikan. Apa tafsirnya? Kita lihat di sini ya. Atau yang dimaksud dengan fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, itu maksudnya adalah hadhihi surah, surat ini, yaitu abasa ini ya, al-'idhah atau nasihat ini ya. Jadi isi dari surat ini adalah nasihat kepada Rasulullah khususnya ya. Karena itu disebut di sini al-'idhah ya. Idhah itu nasihat khusus untuk Rasulullah, tapi pemaknaannya adalah berlaku untuk
kaum muslimin semuanya ya. Karena al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab. Ini kaidah usul fikih yang sangat terkenal ya. Al-ibratu bahwa satu konklusi atau pelajaran dari sebuah ayat atau dari Al-Qur'an ini bi umumi lafzi dilihat dari keumuman redaksinya, bukan bi khususi sabab ya. Bukan karena kasus yang melatar belakangi peristiwa surat tersebut, bukan seperti itu. Sekali lagi, kendati pun ini adalah nasihat untuk Rasulullah, tapi berlaku untuk kita semua ya. Di umum lafzi karena kita mengambil pelajaran konklusi sebuah hukum tersebut didasarkan kepada keumuman makna atau lafaz atau redaksi dari sebuah Al-Qur'an. Wakilahuma mutalazimun ya. Dan keduanya ini kembali kepada surat dan idhah ya. Surat Al-Qur'an yang dalam juga ada nasihat, mutalazim, sesuatu yang ini ya tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang menyatu, sesuatu yang beriringan. Bal jami'ul Qur'an, bahkan ya jami'u semua Al-Qur'an fi suhufim mukarramah, itu bentuknya adalah lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Mu'azzamah, apa yang maksud dengan mukarramah itu? Mu'azzamah itu diagungkan. Muwaqqarah itu dihormati ya. Ini juga bisa jadi dalil ya. Kendati pun Al-Qur'an dalam bentuk lembaran-lembaran ya, itu adalah benda mati dalam pandangan kita, tapi di sini Al-Qur'an walaupun di sini kan bentuknya khobar ya, sebuah informasi, sebuah deskripsi bahwa Al-Qur'an ini adalah bentuknya suhuf atau lembaran mukarramah, mu'azzamah diagungkan ya, muwaqqarah dihormati. Ini kan kalau dalam bahasa namanya bentuknya adalah khobari ya, sebuah redaksi yang karakternya informasi aja itu. Tapi juga itu dimaknai adalah insya'i atau ada satu perintah secara eksplisit. Artinya apa? Kendati pun benda mati Al-Qur'an ini lembaran-lembaran, tapi dia harus tetap diagungkan dan dihormati. Nah, ini penting ya. Karena kan ada satu ini ya, kisah di mana orang-orang liberal ya mengatakan bahwa ya, Al-Quran ini ya bisa lah diinjak-injak ya, karena kan itu adalah hanya lembaran-lembaran kertas saja gitu kan. Nah, tetapi dia tidak paham bahwa itu adalah dalam surat Abasa dikatakan dia lembaran-lembaran yang mu'azzamah ya, lembaran-lembaran yang memang dihormati ya, dihormati ya. Muwaqqarah ya diagungkan dalam Al-Qur'an dalam konteks ini ya. Oleh karena itu ya ada satu tradisi yang menarik ya. Kalau kita di kampung itu ya ingat bahwa Al-Qur'an itu kan harus dibawa di atas kepala ya. Nah, sebenarnya ada juga kalau orang yang saklek ya, apa dalilnya? Ya secara umum sih, secara eksplisit nggak ada, secara implisit kan ada di sini. Disebutkan di sini fi suhufim mukarramah, lembaran-lembaran yang memang diagungkan ya. Jadi bukan mengkultuskan lembaran itu, tapi memang ini satu bentuk penghormatan yang memang Al-Qur'an sendiri menyebutkan dia itu adalah lembaran-lembaran yang mukarramah ya. Oleh karena itu kalau kita baca tentang adab-adab kita terhadap Al-Qur'an, itu para ulama dengan sangat detail sangat luar biasa sekali ya. Misalkan ketika menyentuh mushaf lembaran Al-Qur'an itu kita disarankan ya, itu kita berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu gitu kan. Ini adalah satu bentuk penghormatan yang walaupun dari sisi fikih pendapat yang kuat ya sebenarnya ya, ketika kita menyentuh mushaf Al-Qur'an ya, pendapat yang kuat dari sisi fikih ya, itu adalah boleh kita tidak berwudu terlebih dahulu sebenarnya. Ini dari sisi fikihnya ya. Tapi kan fikih itu kalau tidak dibarengi dengan satu bentuk yang namanya etika ya atau akhlak ya, itu akan menjadi sangat
tidak indah gitu. Karena Islam itu kan menyukai keindahan. Jadi ini walaupun sekali lagi bentuknya adalah informasi, tapi sebenarnya adalah satu perintah ya. Muliakan Al-Quran, agungkan Al-Quran walaupun secara fisik ya. Walaupun yang lebih intinya memang adalah mengagungkan makna-maknanya, menjadikan sebagai petunjuk, menjadikan sebagai pedoman ya. Marfu'ah. Apa yang maksud marfu'ah? Secara redaksi, marfu'ah itu ditinggikan. Nah, ayat yang dimaksud marfu'ah kata Ibnu Katsir, aliyatal qadri, yaitu tinggi kedudukannya. Nah, ini juga satu isyarat, letakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, marfu'ah, tempat yang tinggi. Makanya saya pernah ditegur ya. Jadi punya mushaf Quran, kemudian secara tidak sengaja ya itu diletakkan di atasnya sebuah buku atau kitab yang bukan Al-Quran. Nah ditegur sama orang Arab tuh. Itu Al-Quran harus paling atas katanya. Nah itu kan bentuk-bentuk adab, walaupun dari sisi fikih sebenarnya bisa berdebat di sana ya. Tapi ini kan kita salah satu entry point ya, pintu masuk bagaimana kita memuliakan Al-Quran ya. Nah, itu entry point saja, walaupun bentuk pemuliaan Al-Quran yang paling inti tentunya adalah menggali maknanya, menjadikan makna itu sebagai pedoman hidup ya, itu yang paling inti. Marfu'ah itu adalah aliyatul qadr. Dan secara de facto ya, memang kaum muslimin sangat menghormati Al-Quran ini walaupun bentuknya lembaran-lembaran ya. Secara de facto seperti itu. Dan ulama sudah menjelaskan tentang bagaimana berinteraksi dengan mushaf Al-Quran. Mutahharah. Nah ini mutahharah itu pemaknaannya adalah ayat kata Ibnu Katsir begini. Suhuf atau lembaran-lembaran wahyu termasuk Al-Quran ini mutahharah, disucikan. Ayat disucikan dari apa? Pertama, minad danas. Danas ini adalah dari kotoran-kotoran ya. Dari kotoran di sini bisa makna dua. Kotoran di sini adalah penyimpangan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada. Sesuatu yang jorok di dalam Al-Quran itu tidak ada. Danas ya. Makanya Al-Quran kalau kita lihat ya, ketika menyebutkan ya, sesuatu yang konten dewasa lah kalau dalam bahasa kita ya, itu memilih diksi atau kata yang betul-betul sangat-sangat sopan ya. Misalkan begini ya, nisa hukum hartulakum, istri-istri kalian itu adalah ladang tempat bercocok tanam kalian. Nah ini berbeda dengan, mohon maaf misalkan ya, Bible atau perjanjian lama atau perjanjian baru ketika menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan konten dewasa ya, itu vulgar. Sehingga ada salah satu pendeta mengatakan bahwa yang namanya kitab suci perjanjian lama atau perjanjian baru ya, atau kitab suci agama Kristen yang Yahudi ya, itu adalah jangan langsung dibaca oleh orang yang belum cukup umur ya. Harus dijauhkan oleh orang yang belum cukup umur. Karena di sana ada konten-konten yang vulgar. Nah ini juga bisa dimaknai Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat unik ya. Karena mutahharah dia itu adalah disucikan minad danas dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok ya. Karena memang Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala ya, telah memberikan jaminan itu adalah sebagai sesuatu yang bersih, mutahharah di sini disebutkan. Mutahharah ya juga bisa dimaknai kata Ibnu Katsir, dia juga disucikan mina waziyadah wa naqsi. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, memang derajat keasliannya tidak ada yang bisa menandinginya. Sekali lagi, derajat keaslian Al-Quran itu tidak bisa ada yang menandinginya. Kitab suci mana dalam sejarah peradaban manusia ya, yang bisa menandingi ke tingkat originalitas atau keaslian Al-Quran dari sumber awalnya, kecuali Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi. Contoh sederhana ya, Al-Quran sekarang sudah sangat terpelihara. Udah berjuta-juta kopi Al-Quran
tersebar ya. Tapi tingkat keakuratan dan tingkat keseragamannya itu adalah 100% sama. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Bahkan bagi komunitas penghafal Al-Quran ya, ketika ada satu bunyi ayat Al-Quran, satu huruf saja hilang, mereka akan langsung bisa mengetahuinya. Huruf waw hilang saja ya. Itu akan langsung bisa terdeteksi. Itu bukan secara komputerized, bukan ya. Tapi bagi komunitas penghafal Al-Quran itu langsung bisa. Nah, jadi ini bukti secara faktual sekarang ya. Al-Quran akan sangat susah untuk ditambah atau dikurang. Nah, ya. Apalagi di zaman informasi sekarang ini, itu akan cepat terdeteksi dengan teknologi komputerisasi. Nah, jadi ini yang dimaksud mutahhar itu bukan sekadar Al-Quran itu bersih dari hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang kotor, tapi juga dia Al-Quran itu betul-betul original dari sumber awalnya, itu Rasulullah SAW. Nah, itu sudah tidak bisa tertandingi lagi. Sehingga ada satu seminar ya, debat terkait kitab suci mana yang paling original di suatu tempat di, kalau tidak salah, di Kanada atau di Amerika ya. Nah, ketika itu ada beberapa agama besar hadir untuk mendiskusikan ya tingkat keakuratan kitab suci masing-masing agama dari sumber awalnya. Ketika seorang pembicara Muslim, dia hanya memberikan satu tantangan sederhana untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah original dan Al-Quran ini adalah tidak ada penambahan dan pengurangan. Dia mengatakan dan menantang seperti ini. Silahkan telepon, kata dia, ke Islamic Center atau pusat ajaran Islam manapun di belahan dunia manapun, tanya surat sekian, ayat sekian pasti sama. Dia hanya memberikan tantangan seperti itu. Nah, ini adalah tantangan yang menarik, gitu. Jadi ketika disebutkan misalkan, coba sebutkan misalkan surat An-Naba ya, ayat 13 misalkan ya. Telepon ke bagian manapun ya, itu isinya pasti sama. Persis ya. Tentu teks Arabnya ya, bukan terjemahnya. Karena yang disebut dengan Al-Quran itu teks Arabnya. Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan atau dengan bahasa Arab yang jelas. Itu sebuah fakta gitu. Jadi ke belahan manapun itu akan sama. Tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Nah, itu tantangan seperti itu, sederhana saja itu. Nah, ini menarik ya. Kemudian apa yang kemudian Al-Quran itu semakin ke sini akan semakin susah untuk diubek-ubek ya. Akan semakin susah. Akan semakin susah ditambah dan dikurang. Karena memang Al-Quran ini cara bagaimana dia didokumentasikan dan sampai ke generasi kita sekarang ini, itu ada dua jalur. Pertama adalah jalur yang sudah rampung sejak zaman Utsman bin Affan ya. Sehingga ada Mushaf Utsmani ya. Itu sudah rampung. Al-Quran ini secara penulisan itu sudah final ya. Sepakat para ulama ya, di zaman Utsman sudah selesai. Bahkan dokumen atau yang namanya mushaf dari zaman Utsman bin Affan ya, itu masih ada terpelihara. Walaupun tentu dengan berbeda dengan bentuk yang sekarang, karena sekarang kan Al-Quran sudah sangat ramai ya. Ada harakatnya, kemudian ada tanda bacanya, kemudian ada titiknya. Al-Quran kan dulu tidak ada harakat dan tidak ada titik ya. Tapi mereka bisa baca seperti itu. Jadi sekarang yang namanya titik sama harakat dalam Al-Quran itu adalah alat bantu saja. Dulunya memang tidak ada. Nah, jadi itu jalan pertama adalah yang sudah rampung dengan cara tertulis. Yang kedua, dan ini masih berlangsung sampai sekarang, bagaimana pendokumentasian Al-Quran itu secara lisan. Itu ada yang namanya riwayat Al-Quran. Bagi komunitas penghafal Al-Quran dan komunitas yang mereka belajar Al-Quran sangat tahu ya, bahwa belajar Al-Quran itu ya dari seorang guru
dan gurunya itu secara lisan menyampaikan kepada dia, saya juga mendapatkan pelajaran dari gurunya, kemudian dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad Al-Quran. Nah, jadi ada dua bentuk pemeliharaan sehingga Al-Quran tidak ada penambahan pengurangan. Secara tertulis sudah sangat kuat, sudah sangat solid, sudah sangat mantap ya, sudah susah untuk diubah ya. Kemudian yang kedua juga secara lisan, secara turun-menurun, secara tradisi Al-Quran itu ada yang namanya diajarkan secara lisan atau MLM ya, mulut lewat mulut namanya, atau dalam bahasa ilmu Al-Quran ada dengan jalan sanad ya. Itu ada sampai sekarang. Jadi sekarang tuh banyak masyayikh, syekh, asatid, ustadz, hufad, para penghafal Al-Quran, mereka punya sanad ya sampai ke Rasulullah. Dan itu bukan ribuan, mungkin bisa ratusan ribu orang dari seluruh dunia punya sanad ke Rasulullah. Nah ini kata-kata Al-Quran dalam surat Abasa dikatakan mutahhar, itu ditafsirkan dengan sangat komprehensif oleh Ibnu Katsir, yaitu yang maksud mutahhar itu adalah dia disucikan, dibersihkan dari minad danas, kotoran-kotoran atau dari sesuatu yang tidak pantas dari Al-Quran yang seharusnya ada dalam kitab suci. Juga dia disucikan dari ziyadah, penambahan, wan naksi, dan pengurangan. Berbeda dengan kitab suci agama lain. Bahkan kitab suci agama lain tuh ya, itu mereka juga khususnya misalkan perjanjian lama atau perjanjian baru ya, itu mereka sampai sekarang masih berdebat ya. Bahasa aslinya apa kitab suci mereka ya? Kalau kita jelas bahasa aslinya Al-Quran, bahasa Arab ya. Bahkan bahasa Arab itu sendiri ya, dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat mudah. Nah, jadi kalau dikatakan bahasa Arab mana yang paling mudah, yaitu bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran ini memberikan satu struktur ya, bahasa Arab yang sangat mudah, karena sudah dikatakan dalam Al-Quran sendiri. Walaqad yassarna, kami telah mudahkan dalam Al-Quran. Nah ini karakter berikutnya, waqauluhu dari Al-Quran atau lembaran-lembaran mutahhar, lembaran-lembaran dari kitab suci ini adalah bi'aidi safaroh. Yang namanya lembaran-lembaran wahyu atau lembaran-lembaran Al-Quran dalam konteks kita, bi'aidi safaroh ya, itu ada di tangan dulu ketika pertama kali penyampaiannya, ada di tangan safaroh. Safaroh itu apa sih? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, Ibnu Abbas dan Mujahid, wa Dhihaq dan Dhihaq, wa Ibnu Zaid dan Ibnu mengatakan dia al-malaikah, yaitu para malaikat ya. Ini memang secara empiris ya, itu memang susah dibuktikan ya. Tapi kita bisa meyakini bahwa ini dari malaikat karena kita meyakini yang diberikan ini adalah orang yang sangat jujur, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini ya adalah orang yang disebut Al-Amin ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan wahyu dari malaikat, kita percaya 100%. Karena apa? Karena dia tidak pernah berbohong. Dia orang yang sangat berintegritas ya. Ini pentingnya ya. Integritas ini adalah satu fondasi ya, yang memang menjadi karakter dasar para nabi dan rasul. Karena kalau tidak punya integritas, bagaimana orang percaya kepada para nabi dan rasul? Termasuk tentunya adalah Rasulullah SAW. Waqala Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah mengatakan, nah ini ada satu penafsiran kedua. Nah, kalau penafsiran pertama mengatakan bi'aidi safaroh, ya, ini suhufi mukarramah, yang namanya lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu lembaran-lembaran wahyu ini. Penafsiran pertama mengatakan itu ada di tangan para malaikat ya. Yang dimaksud dengan bi'aidi safaroh, safaroh ini adalah pertama ada malaikat, tapi saya tadi lupa ya. Kata safaroh ini sendiri ya, ini dalam bahasa Arab artinya ada perantara sebenarnya. Itu ada nanti di bawah. Yang kedua, penafsiran safaroh ini menurut Wahab bin Munabbah, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua ini berarti. Jadi kalau kita
kalau kita terjemahkan ya, saya coba lihat ya di sini ya. Terjemahan Kemenak mengatakan yang dimaksud dengan bi'aidi saparo ini adalah di tangan para penulis dalam kurung malaikat ya. Di tangan para penulis dalam kurung malaikat. Nah, ini jadi tafsir Kemenak adalah tafsir yang merujuk kepada satu tafsir saya yang tapi kalau kita menerjemahkan bi'aidi saparo itu kita terjemahkan misalkan di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Saya sering mengatakan itu. Jadi terjemah itu ya tidak mutlak ya. Waqala habibna, jadi yang dimaksud dengan saparoh di sini adalah para malaikat. Karena para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka adalah orang-orang yang terpercaya secara general, secara umum ya. Makanya ya dalam kaidah ilmu hadis itu ada yang dikatakan setiap sahabat itu adalah berintegritas atau kullu sahabat adulun, dan mereka adalah orang-orang yang adil. Karena mereka lah perantara sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya ya, bukankah kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah atau biografi Rasulullah atau sirah nabawiyah ya, ada beberapa individu dari sahabat yang melakukan kesalahan ya, bahkan berlaku tidak pantas ya, seperti ada yang berzina ya, kemudian ada juga yang membocorkan ya rahasia Rasulullah akan Fatu Makkah misalkan, seperti dalam surat ini ya Mumtahanah ya. Nah itu kan secara person ya, secara individu ya. Tetapi secara berjamaah, secara komunitas, sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah satu generasi, para sahabat itu adalah generasi yang berintegritas ya. Jadi penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan safaroh di sini ya, di tangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang ketiga, waqala Qatadah mengatakan ya, yang dimaksud dengan bi'aidi safaroh bahwa lembaran-lembaran wahyu atau Al-Quran ini di tangan safaroh. Safaroh itu perantara secara bahasa. Waqala Qatadah mengatakan humul qurra, mereka ada para qurra, yaitu ahli Al-Quran. Jadi mereka yang concern ya, mereka yang intens untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menggali Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran ya, itu disebut qurra ya, disebut Al-Qurra ya. Nah, ini sebenarnya qurra ini secara bahasa ini orang yang membaca ya. Kalau bahasa kita kan qari ya. Nah, ini yang dimaksud saparoh ini adalah qurra. Jadi penafsiran saparoh di sini ya, bi'aidi saparoh ya. Nah, ini ada 3 ya. Itu yang pertama adalah malaikat. Jadi di tangan para penulis malaikat. Yang kedua adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah al-qurra, humul qurra ya. Waqala Ibnu Jarir, nah Ibnu Jarir ingin menguatkan ya, tentang bahwa yang disebut dengan saparoh itu qurra. Kenapa katanya? Waqala Ibnu Jaririn, Ibnu Jarir mengatakan an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, as-saparoh bin nubtiyah, kata safaroh kan ada tadi bi'aidi saparoh dalam maknanya. Bin nubtiyah dalam bahasa Arab amyah, dalam bahasa Arab slang gitu, itu adalah al-qurra. Bahasa Arab pasaran itu al-qurra. Jadi saparoh itu dalam bahasa Arab pasaran kata Ibnu Abbas ya, seperti dikutip oleh Ibnu Jarir, itu adalah al-qurra, para qurra ya, para pembaca Al-Qur'an gitu. Nah, tapi pendapat ini lemah. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang namanya bahasa slang ya. Al-Qur'an semua adalah bahasa fusha, bahasa Arab yang fasih ya. Waqala Ibnu Jarir, nah oleh karena Ibnu Jarir mengatakan, jadi Ibnu Jarir mengutip Ibnu Abbas, tapi apakah itu pendapat Ibnu Abbas seperti itu? Ini perlu kita diteliti ulang dan dibaca kembali ya, diteliti kembali. Waqala Ibnu Jarir mengatakan as-sahih, dia mengatakan pendapat yang sahih, pendapat yang benar kata dia ya. Anas safaroh, bahwa yang dimaksud safaroh itu yaitu bi'aidi safaroh al-malaikah, yaitu para malaikat katanya. Wasaparoh, saparoh ini secara bahasa tadi sudah saya sampaikan, yakni atau yukna, maksudnya atau yukna dimaksudkan
yaitu bainallah wa baina khalqi, antara Allah wa baina khalqi, dan antara makhluknya, itu perantara artinya. Wa minhu, oleh karena itu di antara makna saparo itu yukol, kadang-kadang derivasi bentuk kata lain dari saparo itu ya, yukol dikatakan as-safir, safir ya. Dalam modern Arab standar itu MSA itu ya, bahasa Arab modern sekarang, kata safir ini itu kemudian diterjemahkan menjadi ambasador atau duta besar ya, karena dia menjadi perantara sebenarnya. Tapi kata safir makna awalnya itu dalam bahasa Arab ya, yang klasik, apa artinya? Alladzi yas'a bainan nas, yaitu yang dia itu berfungsi ya, yaitu bekerja bainan nas, di tengah manusia, bisulhi wal khair, untuk rekonsiliasi, untuk mendamaikan, wal khair, dan untuk kebaikan. Nah, jadi as-safir ini fungsinya katanya adalah mereka yang bekerja di antara manusia ya, yaitu untuk mendamaikan, as-sulh wal khair, dan untuk menyebarkan kebaikan ya. Kama qala asyair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, ini hanya memberikan satu dalil tentang bahwa makna safir itu adalah orang yang menjadi perantara. Dia mengatakan begini, seorang syair ya, wama ada usafarota baina qaumi, dan aku tidak, wama, dan tidaklah ada aku membiarkan asafaroh, seorang saparoh atau perantara, atau seorang juru runding ya bisa juga, baina qaumi, di tengah-tengah kaumku, wama amsi, dan aku juga tidak berjalan bigisin, untuk menipu, in masya itu, jika aku berjalan. Maksudnya dia ini ungkapan seorang penyair, cuman di sini tidak disebutkan ya penyairnya ini siapa ini Ibnu Katsir ya. Di sini tidak ada ya penyairnya siapa. Jadi ya waqala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan saparoh, nah ini menguatkan kata saparoh artinya malaikat ya, adalah al-malaikat. Jadi kalau kata safartu, kata-kata safartu adalah aslahtu bainahum, aku mendamaikan di antara mereka. Waja'al, apa maksudnya katanya? Waja'alatil malaika, maka malaikat jadilah, idza najalat biwahyillah, apabila menurunkan wahyu Allah, wa ta'diyatuhu kemudian menyampaikannya tentu kepada para nabi dan rasul, kasafir, dia seperti juru damai. Alladzi yuslihu, yang mendamaikan, merekonsiliasi, bainal qaum, di antara kaum-kaum. Ini ada satu makna menarik ya, bahwa ketika ada satu konflik ya, ada silang pendapat ya di antara para sahabat ketika itu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu jawaban dari wahyu, maka ketika wahyu tersebut turun ya, ketika ada satu permasalahan, maka permasalahan itu kemudian selesai. Nah, maka ada satu hal menarik makna di sini. Apa artinya? Bahwa memang Al-Quran ini ya, salah satu fungsinya adalah untuk ya, menyelesaikan ya permasalahan, untuk menyelesaikan berbagai silang pendapat di antara manusia. Nah ini. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah, kalau dalam konteks safaroh disebut adalah sebagai yuslih, adalah untuk memperbaiki manusia, untuk mendamaikan di antara manusia ya. Oleh karena itu ya, syiar Nabi Syuaib yang sangat terkenal ya, syiar Nabi Syuaib yang sangat terkenal ya, itu ada di surat Hud ya. Di surat Hud dikatakan oleh Nabi Syuaib ya, di surat Hud ini mengatakan begini, in uridu ilal islaha mastato. Itu syiar yang sangat terkenal ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana Rasul, fungsi dari Nabi dan Rasul itu ya, yaitu kata dia, in uridu ilal islaha mastato ya, tidaklah aku ya, dalam surat Hud, menginginkan kecuali islah. Jadi fungsi dari
dakwah para nabi dan rasul adalah islah. Islah itu adalah mendamaikan ya di antara pihak-pihak yang bersengketa. Jadi kalau dikatakan agama itu adalah sumber yang menyebabkan terjadi pecah belah, itu keliru. Karena agama itu adalah sumber pemersatu ya. Agama itu adalah yang bisa mendamaikan. Itu fungsi agama yang sebenarnya. Nah, jadi kata saparo ini ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah kata Ibnu Katsir ya, malaikat. Jadi yang kedua adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Al-Qurra, para pembaca Al-Quran. Tapi pendapat yang sahih menurut Ibnu Jarir adalah para malaikat ya. Dialah yang menjadi perantara wahyu antara Allah dan makhluknya, tentunya adalah para nabi dan rasul. Wa qaulihi, dan kemudian ya, disebutkan di sini kan bi'aidi saparo. Karakter saparo itu yang malaikat itu apa? Kiromin, mulia, baroroh, lagi berbuat kebajikan. Tapi ini secara redaksional ya. Penafsiran Ibnu Katsir yang dimaksud dengan kiromin baroroh ya, menurut beliau ya, yang dimaksud dengan kiromin baroroh itu adalah ayat khuluquhum karimun hasan syarifun. Akhlak mereka malaikat adalah mulia, baik ya, syarif, terhormat. Wa akhlaquhum wa af'aluhum baroh, akhlak mereka dan wa af'aluhum, perilaku mereka, baroh, baik ya, tahirah, bersih, kamilah, sempurna. Ini malaikat tentunya. Malaikat kan memang sudah build up ya, udah memang dari sananya dia adalah ahli taat ya. Wa min hahuna, oleh karena itu, nah walaupun Ibnu Katsir bercerita tentang bahwa itu karakter malaikat sebagai pembawa wahyu, pembawa Al-Qur'an kepada para nabi dan rasul, tapi kemudian Ibnu Katsir ingin memberikan satu makna penting dari karakter malaikat pembawa wahyu tersebut. Apa kata dia? Wa min hahuna, maka dari sini kata dia, yang bagi lihamilil Quran, sudah selayaknya lihamilil Quran, bagi seorang pengemban Al-Quran, an yakuna, maka hendaknya dia fi af'alihi, dalam perilakunya, wa aqwalihi, dalam perkataannya, ala sadadi, harus dalam kebenaran, harus lurus, war rasyad, dan harus dalam petunjuk. Nah, ini bagi pengemban Al-Quran. Pengemban Al-Quran itu banyak ya. Pembaca Al-Quran, qari, mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran. Semuanya itu kata Ibnu Katsir seharusnya dalam perilakunya, perkataannya harus lurus ya. Harus benar, sadad ya. Harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran ya. Karena itu akan mencerminkan ya, bahwa walaupun tidak mesti ya, seseorang ini akan dinilai ya, biasanya apa yang menjadi rujukannya, harusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita juga akan merasa jengah ya, misalkan ya, kalau ada orang yang memang dia terlibat dengan Al-Quran dalam segala hal ya. Contoh sederhana, misalkan seorang yang mempunyai, ini satu kritik mendasar ya. Banyak sekarang bermunculan pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran ya. Tapi kemudian kesannya adalah sangat komersil. Nah, apakah ini menunjukkan karakter Al-Quran yang orientasinya adalah akhirat misalkan, orientasinya adalah kebaikan, orientasinya adalah bukan bisnisnya. Nah, ini ada beberapa misalkan lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran yang ketika masuk bahkan orang harus mengeluarkan puluhan juta ya. Ini kan akan sangat kontradiktif dengan Al-Quran yang mengajarkan kesederhanaan misalkan. Al-Quran yang mengajarkan tidak berlebihan ya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Ini kritik mendasarnya. Memang kita tidak bisa memungkirinya juga. Memang
ketika ditanya, kenapa sih ini pesantren Al-Quran sampai puluhan juta ketika masuk, mereka mengatakan ada fasilitas ini, ada fasilitas itu, ada hal-hal yang lain yang memang perlukan dana. Tapi sebenarnya ya, itu juga tidak bisa menjadi cermin buruk bagi agama lain ketika melihat betapa komersilnya orang membaca Al-Quran. Ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Nah, ini satu kritik dasar yang harus jadi bahan pemikiran kita bersama ya, seperti itu. Jadi Ibnu Katsir ingin mengatakan itu, seorang yang menjadi pengemban Al-Quran, semua yang terlibat dalam Al-Quran, pengajarnya, kemudian penghafalnya, itu dalam perilakunya, perkataannya harus lurus, itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, apa hikmahnya sebenarnya? Hikmahnya adalah sangat sederhana, adalah secara tidak langsung ini adalah sebagai cermin, sebagai dakwah kepada pihak-pihak lain ya. Kan ada orang yang mereka tidak perlu mempelajari apa isi Al-Quran, tapi mereka akan melihat orang yang mengajarkan Al-Quran bisa mendapatkan petunjuk. Ada yang seperti itu ya. Ada model-model orang seperti itu ya. Jadi dia akan mendapatkan hidayah hanya sekedar melihat para pengemban Al-Quran. Itu sudah cukup, ada yang seperti itu. Ini salah satu hikmahnya. Qala al-Imam Ahmad, ini biasanya pasti di ini ya, di Musnad Imam Ahmad ya. Haddatsana Ismail, menyampaikan secara lisan kepada kami Ismail. Haddatsana Hisham, menyampaikan secara lisan kepada Hisham. An Qatada, dari Qatada. An Zurarah ibni Aufa, dari Zurarah ibnu Aufa. An Sa'ad bin Hisham, dari Sa'ad bin Hisham. An Aisyah, dari Aisyah. Jadi kalau dalam hadis itu an itu hadisnya namanya mu'an ya. Hadis yang memang berbeda dengan haddatsana kata an Aisyah, dari Aisyah. Qalat, dia mengatakan, Aisyah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yang yaqra'u, membaca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia sangat ahli atau mahir bihi, dengan Al-Quran, dengannya, ma'as safaroh, bersama safaroh malaikat. Nah, ini menguatkan hadis ini, yang dimaksud safaroh itu adalah malaikat. Al-kiram, yang mulia, al-baror, lagi berbakti, selalu berbuat kebajikan. Walladzi yaqra'uhu, yang membacanya, maksud membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syakun, dan dia sangat ketar-ketir ya. Jadi membaca Al-Qur'annya itu sangat syak, berat itu. Karena apa? Karena belum lancar ya kan. Karena belum lancar, masih dalam proses belajar ya. Lahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Yaitu pahala, tentu saja pahala baca Qur'annya, dan pahala karena dia ada satu kelelahan yang luar biasa. Jadi dia berat baca Al-Quran karena belum mahir, itu juga dapat pahala gitu kan. Jadi saya melihat di sini apa? Islam, hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai sebuah proses ya. Jadi proses saja dalam Islam itu dihargai. Jadi sudah benar ya, kalau dalam pemeringkatan itu ada juara, harapan 1, harapan 2, harapan 3, sudah benar tuh, karena Islam sangat menghargai proses ya. Akhrajahu al-Jamaah, ini dikandungkan oleh al-Jamaah ya. Al-Jamaah itu satu ini ya, kumpulan perawi kitab kodifikator ya hadis ya. Di antaranya termasuk Ahmad ya, Tirmidzi dan yang lainnya, min tariqi Qatadah, dari Qatadah. Nah, ini bagian pertama ya, klaster, saya sering menyebutnya klaster pertama ya, pengelompokan pertama Ibnu Katsir dari surat Abasa, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 16 ya. Walaupun ada 2 makna di sini, teguran kepada Rasulullah, kemudian teguran itu bentuknya adalah wahyu, maka disebutkan adalah karakter wahyu dalam Al-Quran seperti apa. Nah, itu jadi ada dua hal, walaupun di satu klaster kan. Klaster yang kedua, nah ini dari tafsir Ibnu Katsir ini ya, yaitu dari ayat 17 ya sampai ayat 32 ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Apa di ayat 17 ini ya? Di ayat 17 ini ya, kalau kita lihat ya, ini adalah nanti Ibnu Katsir menyebutkan begini. Yaqulu ta'ala zaman liman angkarul ba's wan nusur min bani Adam.
Yaqulu ta'ala, dia Allah yang maha tinggi berfirman mengatakan zaman mencela. Mencela ya. Liman angkaro mereka yang mengingkari al-ba'ts, yaitu berbangkit. Wan nusyur, dihimpunkan min bani Adam, ya dari anak cucu Adam kelak. Jadi di sini di klaster yang kedua yang dikelompokkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Abasa ini ya, itu bercerita tentang manusia ya. Bercerita tentang nikmat Allah yang diberikan kepada manusia ya. Kutilal insanu ma akbarah ya. Kalau kita lihat terjemahan Kemenak ya, sebagai rujukan awal, kata kutilal insanu ma akbarah itu dikatakan oleh terjemahan Kemenak, binasalah manusia. Kutilal insan ya, binasalah manusia ma akbarah ya. Alangkah sangat ya, amat sangat kekafirannya, katanya seperti itu. Walaupun kata kutila ini artinya terbunuhlah ya. Kutila itu kan terbunuh. Maaf paroh, betapa ingkarnya, betapa kafirnya dia. Nah, maka ketika manusia itu sangat angkuh ya, dengan kekufurannya ya, maka kemudian diingatkan oleh Allah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi dari apa? Syai' dari sesuatu apakah? Min ayyi syai'in dari sesuatu apakah khalaqahu, dia Allah telah menciptakannya, menciptakan manusia. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menohok ya. Jadi ketika manusia itu angkuh ya, ingkar, maka kemudian disodorkan satu pertanyaan menohok kepada mereka. Kalau bahasa terjemahan ini ya, bahasa penerjemahan yang lebih familiarnya ya, emang mereka memang dia tercipta dari apa gitu, dan begitu kan. Tapi kalau secara Al-Quran mengatakan min aisya'in, dari sesuatu apakah khalaqahu, dia Allah telah menciptakannya atau menciptakan manusia. Ini dijawab oleh Allah langsung, min nutfah. Min nutfah ya, dari nutfah. Nutfah ini satu terminologi dari proses-proses penciptaan manusia dalam Al-Quran ya. Nutfah, alaqah, mudghah. Itu sudah sangat terkenal ya. Nutfah itu artinya secara bahasa artinya satu titik ya, nutfah. Manusia itu dari satu titik ya, itu bahasa ini ya, bahasa lebih ini ya. Manusia itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan ingkar ya, karena manusia itu dari sebuah titik gitu ya, min nutfah. Min nutfah dari satu titik ya. Walaupun kata nutfah ini artinya adalah sperma ya. Tapi kalau sudah kata nutfah amsyaj, itu ada di dalam surat Al-Insan ya, sperma yang tercampur dengan sel telur. Nah, itu ada sperma yang sudah tercampur sel telur. Min nutfah, dari satu titik sperma, khalaqahu, dan dia Allah telah menciptakannya manusia dari titik itu. Faqaddarahu, kemudian faqaddarahu, Allah menentukan kadar-kadarnya. Qadar itu kan takdir. Ketentuan-ketentuannya, takaran-takarannya. Kita kalau tidak salah sudah menyampaikan konsep al-qada wal qadar ya. Al-qada, ketetapan Allah di zaman azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu al-qada. Kemudian takaran-takarannya seperti apa, rinciannya seperti apa, disebut qadar. Nah, di sini faqaddarahu adalah qadar. Summa, kemudian dia Allah, summa sabila, ada satu jalan, yassarhu, Allah mudahkan. Jadi kalau bukan Al-Quran, seharusnya bahasanya begini. Summa yassarahu, yassaro sabilahu ya. Tapi Al-Quran mempunyai satu susunan bahasa unik tersendiri ya, dengan mengatakan summa sabila yassaro. Sebenarnya ini adalah satu keindahan Al-Quran. Kita sebagai bukan orang Arab itu bisa merasakan itu. Ada feel, ada perasaan kita langsung. Coba kita ulang lagi. Kutilal insanu ma akbaroh min aisya'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddaroh summa sabila yassaro. Jadi kata-kata kenapa tidak summa yassaro sabilahu, karena memang keindahannya akan hilang. Jadi kemudian Allah memilih satu redaksi yang menarik, summa sabila yassarahu. Artinya summa kemudian. As-sabila, ada satu jalan, yassarahu, Allah mudahkan kepada dia.
Walaupun di terjemahan Kemenak dikatakan seperti ini. Summa sabila yasaroh, kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian memudahkan jalannya. Jalannya apa? Nanti akan jelaskan dalam tafsirnya. Summa kemudian. Nah, ini penting. Kata summa ini jeda waktunya adalah cukup panjang. Artinya kemudian ya, tapi ada jeda waktu yang ada periode waktu yang panjang. Summa kemudian ama tahu dia Allah mematikannya. Fa akbarhu, maka Allah menguburkannya. Tentu bukan Allah yang menguburkannya, manusia. Tapi kemudian pada akhirnya manusia itu akan terkubur, ya. Akan hilang karena memang akan meninggal dunia. Kemudian dipakai kata summa. Summa itu ada jeda waktu, ya. Biasanya jeda waktunya panjang. Summa kemudian dia Allah idza apabila syaa menghendaki angsyarahu, kemudian apa? Allah kemudian dikatakan kalau angsyarahu itu ya, kalau di terjemahan Kemenak itu adalah membangkitkannya kembali ya. Walaupun kata bangkit ini kata nusyur ya. Nusyur itu bisa juga dihimpunkan ya. Tapi kata bangkit sebenarnya ba'as. Tapi kemudian ini maksud dari salah satu penafsiran Ansyar itu membangkitkan ya. Kala sekali-kali tidak ya. Lama belum yakni manusia itu menunaikan apa-apa amarho yang dia Allah telah perintahkan kepadanya. Ya. Maksudnya bahwa nanti ada penafsirannya. Ada beberapa jenis manusia yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya, ketika manusia kufur, kemudian diingatkan asal usulnya, juga kemudian diperintahkan kepada curahan nikmat yang diberikan kepada mereka. Apa? Fal yang duril insanu ila ta'ami. Fal maka hendaklah yang duri manusia melihat, memerhatikan al insan manusia ila ta'ami kepada makanannya. Anna sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala sobabna curahkan alma yaitu air, maksudnya air hujan, sobba dengan curahan yang melimpah. Summa kemudian syakokna kami syakoknya itu belahkan ya. Kami belah, kalau dalam terjemahan Kemenak itu adalah summa syakokna, kemudian kami belah juga ya. Kami belah al-ardo, tanah atau bumi ini syakko dengan pembelahan yang baik katanya. Fa'ambatna maka kami tumbuhkan fiha di bumi ini habba biji-bijian. Wa inaba, nah ini inaba ini anggur ya. Wa qodba ini adalah di antara penafsirannya ya, dikatakan adalah sayur-sayuran ya. Wa inaba wa qodba wa zaituna yaitu buah zaitun, wa nakhla terkenal ya kurma, wa hadaiko dan hadiko kebun-kebun, taman-taman gulba yang rindang ya. Taman-taman yang lebat. Wa faqihatan dan buah-buahan ya. Wa abba ini adalah rumput ya. Nanti ada penafsiran lain juga. Itu semua apa? Mata'an, kesenangan lakum untuk kalian. Wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Jadi ayat klaster kedua penafsiran Ibnu Katsir ini ya. Di ayat 17 ya sampai 32 itu adalah ayat tentang manusia. Kemudian tentang nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Mari kita lihat ya. Tapi sebelum ke sana ya. Apa relevansi dari ayat 17 dengan ayat sebelumnya ya. Ayat 1 sampai dengan di sini sampai dengan ayat 1 dengan tadi ayat 17 ya. Ayat 1 sampai dengan 16 ya. Ya, kalau kita lihat ya, relevansi dari ayat 1 ya, dari ayat 1 ayat 17 dengan ayat sebelumnya ya. Kalau ayat tadi adalah teguran kepada Rasulullah SAW ya. Nah, ini adalah teguran kepada manusia secara umum kalau yang kedua ini. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya apa sih, walaupun Ibnu Katsir tidak menyebutkan itu ya. Apa relevansi klaster pertama 1 sampai 16 dengan klaster kedua ayat 17 sampai 32
Ya, relevansinya di antara yang paling terlihat adalah kalau yang pertama teguran kepada Rasulullah secara khusus, yang kedua teguran secara umum kepada umat manusia, terutama mereka yang ingkar. Nah ini nih penting kita catat ya. Mari kita lihat penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Yaqulu ta'ala, ya tadi sudah kita sampaikan ya. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ya mengatakan begini. Ta'ala yang maha tinggi berfirman, zaman mencela liman angkarol ba's, mereka yang mengingkari bangkit, wan nusyur, penghimpunan. Makanya tadi ketika ida sya'a angsyarah, ya kata angsyarah ini sebenarnya adalah dihimpunkan kembali. Mim bani Adam, dari bani Adam. Kutilal insanu ma akfara. Kutila kita sebutkan binasalah atau terbunuhlah, matilah al insan manusia ma akfara, betapa ingkarnya dia, betapa kufurnya dia. Qala Ad-Dhihak mengatakan an Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan kutilal insana. Dia mencoba apa yang maksud kutilal insan. Ini kan kata-kata yang sebenarnya ya jarang pemakaiannya, sesuatu yang memang jarang pemakaian dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Arab ya. Karena kutilal insan ini biasanya katanya ada lu'ina ya. Jadi kata kutila ini salah satu penafsiran lu'inal insan, terlaknat manusia. Jadi kalau diterjemah depan saya lihat lagi tadi adalah binasalah manusia. Kemudian kita terjemahkan kutilal insan, terlaknatlah manusia, ya tidak masalah. Terlaknat. Laknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah ya. Jauh dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Wa kadza qala Abu Malik, demikian pula qala mengatakan Abu Malik wahada li jinsil insal al-mukadzib. Nah, disebutkan bahwa ayat ini katanya wahada dan ini li jinsi untuk jenis al-insan manusia al-mukadzib yang sangat mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa disebut mendustakan? Likastratoi takdzibihi, karena dia kerap kali mendustakan ayat-ayat Allah bila mustanin, tanpa ada dalil yang jelas. Dia tidak punya hujjah, tidak punya landasan yang kuat. Tetap dia dustakan. Bal mujarrad, dia lakukan pendustaan itu hanya karena apa? Al-istib'ad, pertama ada dua. Dia mencoba menjauhkan diri dari petunjuk Allah. Yang kedua wa'adamil ilmi, yang kedua karena memang tidak adanya pengetahuan yang dia miliki. Jadi intinya orang ini dia akan jauh dari hidayah, penyebabnya hanya dua. Pertama istibad, dia menjauhkan diri dari hidayah Allah. Dia tidak mau mendapatkan hidayah Allah, istibad ya. Nah, yang kedua, orang bodoh banyak kok. Jadi ada orang tahu tentang kebenaran Islam ya, tapi dia menjauhkan diri dari kebenaran itu dan tidak mau menerima. Nah ini banyak orang-orang seperti ini. Orang cerdik cendekia yang tahu kebenaran Islam tapi tidak mau mendapatkan, itu disebut istibad. Yang kedua, orang yang memang jauh dari petunjuk Allah bukan karena dia menjauhkan diri, karena memang dia tidak tahu gitu. Nah, jadi ketika kita mencoba menganalisa ya kondisi objektif sasaran dakwah itu untuk kita menyeru, itu klasifikasinya dua, orang yang istibad atau yang tidak memang awal benar-benar tidak tahu. Biasanya kalau yang tidak tahu itu akan lebih mudah mendapatkan petunjuk ya seperti itu. Nah, orang yang dalam ayat ini kutilal insanu ma akfar, yaitu adalah pribadi yang al-mukadzib. Mukadzib itu adalah orang yang mendustakannya udah level tinggi ya. Nah, karena sering terus mendustakan ayat Allah walaupun alasan dia adalah sangat lemah. Dan ayat-ayat Allah baik dalam Al-Qur'an ya, terutama dalam Al-Quran ini landasannya sangat kuat ya. Bila mustanid ya, itu mereka tetap tidak bisa menerimanya. Nah itu disebut dengan bila mustanid ya. Atau bila mustanad, tidak ada sandaran yang jelas ya. Qala Ibnu Jarir mengatakan ma akfarahu, apa yang dimaksud ma akfarahu? Ma asyaddu kufruhu, betapa dahsyatnya kekafiran dia itu. Jadi kafirnya adalah kekufurannya sudah tingkat dewa ya. Seperti Fir'aun. Bahkan Fir'aun karena saking tingkat dewanya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, itu udah level yang sangat maksimal ya. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan wa yuhtamal, dan mungkin an yakuna al muradu, yang dimaksud dengan ayat itu ya.
yang dimaksud murad diinginkan ayat itu, ayat yang dimaksud dengan ma'akfaro itu adalah ada maknanya juga bisa begini kata dia. Ayu syai'in, sesuatu apakah ja'alahu yang menjadikan orang itu kafiron, menjadi orang kafir. Jadi, kenapa sih orang jadi kafir ya, mengingkari tentang hari berbangkit, tentang bahwa manusia akan dihidupkan kembali ya. Apa yang menjadikan dia kafir tersebut? Jadi ini adalah ayat Al-Quran yang sebenarnya satu kritik keras kepada mereka-mereka yang tidak mempercayai hari berbangkit terutama. Karena di sini katakan ayat atau mahamalahu, apa yang menjadikan dia alat takdib, yang mendustakan, menjadikan dia mendustakan apa? Bil ma'ad, tentang hari, tentang tempat pulang kita kelak, yaitu hari akhirat. Jadi sebenarnya ayat ini terutama kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ya, orang ateis terutama. Jadi orang ateis itu disebut orang yang sangat keterlaluan, yang sudah sangat puncak kekafirannya. Ya kalau berapa agama lain yang masih percaya Tuhan, akhirat itu ada di bawah level orang-orang ateis. Jadi tingkat kekufuran yang paling tinggi adalah orang yang memang mulhid ya, orang yang tingkatnya adalah tidak percaya Tuhan, tidak percaya akhirat, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Itu adalah level kekufuran yang paling tinggi ya. Yang biasanya ini banyak dianut oleh orang-orang yang berideologi komunis ya, sosialis biasanya seperti itu. Tapi tidak mesti juga, ada berapa mungkin yang mereka secara politik beraliran komunis atau sosialis, tapi masih ada sedikit menyisakan ruang percaya kepada Tuhan ya. Nah ini jadi ini mereka yang mengingkari hari berbangkit ya, dihimpun kembali kelak di yaumil akhir ya, itu adalah orang yang ma'asyaddu kufru, kekafiran dan tingkat dewa. Waqala Qatadah mengatakan waqad haqahu al-Baghawi an Muqatil wal Qalbi, telah menghikayatkan, menceritakan tentang itu al-Baghawi an Muqatil dari Muqatil dan Qalbi, ma'akfarhu, yang maksud ma'akfar itu ma'al-anahu, betapa terlaknatnya dia. Jadi orang ateis itu betapa terlaknatnya, binasalah, matilah ya. Nah itu adalah satu bahasa yang sangat keras kepada mereka yang mengingkari tentang hari berbangkit ya. Summa, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir ya, bayyana, menjelaskan ya, ta'ala lahu ya, kepada manusia ini. Nah, dijelaskan kepada manusia, terutama manusia yang ateis, yang mengingkari hari berbangkit ya. Kaifa khalaqallah, bagaimana Allah telah menciptakannya. Minasyai'il haqir, dari sesuatu yang sangat remeh-temeh, remah-remah. Hakir itu sesuatu yang sangat hina, yang sangat kecil. Nah ini memberikan satu isyarat ketika kita berdebat dengan ateis, orang yang tidak percaya kepada hari akhir, hari berbangkit, kehidupan kembali, maka diingatkan kembali tentang asal usulnya. Al-Quran telah memberikan petunjuk seperti itu. Wa annahu qadirun, bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun, mampu, ala i'adati, untuk mengembalikan penciptaannya, kama bada'ahu, sebagaimana Allah telah menciptakan ya, dia sebelumnya, memulai penciptaannya sebelumnya. Faqala, karena begini logika sederhananya, memulai itu ya secara umum ya itu lebih sulit daripada kemudian mengulanginya. Nah itu biasanya seperti itu. Faqala, maka Allah mengatakan, min ayyi syai'in, dari sesuatu apakah, khalaqahu, dia Allah menciptakannya, min nutfatin, dari satu titik sperma, khalaqahu, dia Allah menciptakan dia, faqadahu, kemudian maka Allah faqadahu, menentukan kadar-kadar ketentuannya. Nah disebutkan apa yang ditentukan kadar-kadar ketentuannya. Disebutkan sini ayat yang disebut dengan kadar-kadar ketentuannya adalah qaddara ajalahu, ditentukan ajalnya, warizqahu, kemudian ditentukan rezekinya, wa amalahu, ketentukan amalannya, wasyaqiyun, apakah dia celaka, aw sa'idun, atau bahagia. Ini ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Memang ini sebenarnya hadis ini apa yang tafsirkan Ibnu Katsir, ini adalah intisari dari hadis ini ya, bahwa Rasulullah mengatakan idamaro an-nutfah, apabila nutfah ini ya telah lewat isnatani wa arbauna yauma lailah, 42 malam,
maka kemudian datanglah malaikat, kemudian ditiupkanlah ruh, kemudian akan ditentukan tentang ajalnya, rezekinya, amalannya, apakah dia bahagia atau dia akan celaka. Itu di 42 hari janin ya dalam rahim seorang ibu. Tumas sabila, kemudian as-sabila, ada satu jalan yassarahu, kemudian Allah mudahkan bagi kita. Qala al-Aufi, apa maksud ayat ini? Kata Imam al-Aufi mengatakan, ayat ini maksudnya An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, summa yassara, kemudian dia Allah memudahkan alaihi, kepadanya, yaitu manusia, khurujahu, keluarnya dia dari apa? Membatni umhi, dari perut ibunya. Ya, jadi Allah kemudian mudahkan ya keluarnya manusia dari perut ibunya. Wa kadza qala Ikrimah, ini sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah, wa Dhihaq, wa Abu Saleh, wa Qatadah, sudah wahtarahu Ibnu Jaririn, dan kemudian dipilihlah pendapat Ibnu Jarir. Jadi yang dimaksud dengan summas sabila yassarahu itu adalah Allah mudahkan keluarnya manusia dari perut ibunya. Ini menarik ya, bahwa rahim seorang ibu itu memang dirancang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat elastis, kemudian dia bisa dengan didesain seperti itu, memang disiapkan agar kemudian suatu ketika dia bisa keluar dari perut ibunya dengan sangat mudah. Waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, hadhihi kaqauli ta'ala, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Al-Insan tentunya. Al-Insan ayat 3 ya. Inna hadainahu, sesungguhnya kami memberikan, menunjukinya manusia as-sabil, satu jalan. Imma syakiro, apakah dia seorang menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafuro, atau orang yang kufur atau mengingkari nikmat Allah. Atau yang maksud itu ya, bayyana, kami jelaskan, lahu, kepadanya, wa wadhahnahu, kemudian kami beberkan. Bayana wadhahnya sama aja, dijelaskan juga. Wasahalna alhi ala ilmahu kami mudahkan kepadanya adalah pengetahuannya. Nah, jadi yang maksud fitnah dan sabil itu, Allah kata dia jelaskan kepadanya, kemudian kami mudahkan pengetahuannya. Apa itu pengetahuannya? Itu ada di surat An-Nahl ayat 78 dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun kalian, tidak ada ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ada 3 hal yang Allah berikan kepada manusia, pendengaran, kemudian penglihatan, wal afida, akal, pikiran, dan hati. Nah, itu. Jadi Allah mudahkan ilmu dengan pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati ya. Itu adalah ilmu agar apa? Imma syakira wa imma kafur, ada yang bersyukur. Bersyukur itu adalah beriman kepada Allah, ma'rifatullah, wa imma kafur, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu pula yang kemudian membatasi kita, insya Allah akan kita lanjutkan. Kita baru sampai di ayat summas sabila yassara ya. Sekali lagi, di klaster kedua ini adalah sebuah peringatan kepada manusia secara umum ya. Kalau yang pertama peringatan kepada teguran kepada Rasulullah, yang kedua peringatan manusia secara umum, tentunya peringatan manusia yang tingkat kekufurannya sudah pada tingkat dewa atau pada tingkat sangat maksimal. Kalau yang tadi adalah Rasulullah kesalahannya pada tingkat yang paling rendah ya, sekarang bergeser di kelas yang kedua kepada manusia yang tingkat kesalahannya yang sangat sudah sangat di puncak ya, yaitu mereka-mereka yang tidak percaya, tidak beriman kepada hari berbangkit, intinya mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dalam bahasa modern kita adalah orang-orang ateis. Insyaallah akan kita lanjutkan di ayat summa amatahu fa baru. Kami persilakan kepada Pak Husain untuk memandu tanya jawab kalau memang ada yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan kasiro atas paparannya, penjelasannya. Silakan kepada jamaah Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan.
Ayo, pada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan terkait surat Abasa ini. Sepertinya udah jelas kali Ustaz ya? Udah jelas ya. Kosen, insya Insya Allah, Allah. insya Allah. Insya Allah. Ustaz mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz, mohon. Silakan ditutup dengan doa. Ikhwan dan akhwat, mari kita sama-sama tutup majelis virtual ini ya dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma rfa'na al-waba wal bala bilutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami min syai'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan ya. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Insya Allah kita akan kembali bertemu Ustadz di pekan depan ya Ustadz ya. Siap. Jadi untuk kajian tafsir bersama Ustadz Ikhlas ini ada di jadwal pekan pertama sama pekan kedua. Insya Allah untuk kajian surat Abasa nanti akan dilanjutkan di pekan depan. Dan untuk Ahad besok kami juga mengundang jamaah sekalian Bapak Ibu semua untuk mengikuti kajian virtual ya Ustadz ya bersama Ustadz Hakul Yakin, yaitu akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Demikian kajian pagi ini. Mari kita kita tutup dengan baca surat penutup masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.